Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Umar, penyuluh perikanan Kabupaten Majene dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelembagaan pelaku utama perikanan. Apa sih yang dimaksud dengan kelembagaan pelaku utama perikanan itu? Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang terkait secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, serta dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan. Bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan. Kelembagaan pelaku utama perikanan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah kelompok perikanan. Kelompok perikanan terdiri dari 10-25 orang pelaku utama. Yang kedua adalah gapokan, gabungan kelompok perikanan. Gapokan terdiri dari 5-10 kelompok perikanan. Yang ketiga adalah asosiasi perikanan. Asosiasi perikanan terdiri dari minimal 3 gapokan. Yang keempat, korporasi perikanan. Korporasi perikanan terdiri dari 2 perusahaan perikanan atau lebih yang memiliki badan hukum. Nah, dari 4 bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan tersebut, kelompoknya dapat dibedakan lagi berdasarkan kegiatan usahanya. Adapun kegiatan usahanya yaitu 1. KUB, kelompok usaha bersama, yaitu kelompok yang dibentuk oleh nelayan. Yang kedua, Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan, yaitu kelompok yang dibentuk oleh pembudidaya ikan. Yang ketiga, Poklastar, kelompok pengolah dan pemasar ikan, yaitu kelompok yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. Yang keempat, Ugar, kelompok usaha garam rakyat, yaitu kelompok yang dibentuk oleh petambak garam. Yang kelima yaitu Pokmaswas, yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan pelaku utama perikanan juga memiliki fungsi. Adapun fungsinya yaitu 1. Sebagai wadah proses pembelajaran. Kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan media interaksi belajar antar pelaku utama dari anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu sebagai wahana kerjasama. Kelembagaan pelaku utama perikanan harus dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antar pelaku utama dalam upaya mengembangkan kelompok dan membina kehidupan pelaku utama. Yang ketiga yaitu sebagai unit penyedia sarana dan prasarana produksi perikanan. Yang keempat yaitu sebagai unit produksi perikanan. Yang kelima yaitu sebagai unit pengolah dan pemasaran. Yang keenam sebagai unit jasa penunjang. Kelembagaan pelaku utama perikanan juga dapat berfungsi sebagai sebuah unit usaha yang mengelola usaha di luar usaha pokoknya, seperti jasa penyewaan, jasa percontohan, jasa konsultasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai organisasi kegiatan bersama, di mana pelaku utama akan belajar mengorganisasi kegiatan secara bersama-sama melalui pembagian dan pengkoordinasian pekerjaan dengan mengikuti tata tertib sebagai hasil kesepakatan bersama. Yang kedelapan yaitu sebagai kesatuan swadaya dan swadana. Kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai kesatuan swadaya dan swadana merupakan kelembagaan yang mandiri, baik dalam hal penyelesaian masalah bersama maupun dalam penguatan dan pengembangan modal usaha anggotanya.
Kelembagaan pelaku utama perikanan juga memiliki unsur-unsur pengikat. Unsur-unsur pengikat ini dimaksudkan agar kelembagaan pelaku utama perikanan dapat menjadi kelembagaan yang mandiri. Adapun unsur-unsur pengikat tersebut adalah: 1. Adanya kepentingan yang sama. 2. Adanya motivasi untuk berkembang. 3. Adanya saling mengenal dengan baik. 4. Adanya kawasan yang menjadi tanggung jawab bersama. 5. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. 6. Adanya pengelola administrasi, sarana dan prasarana, serta keuangan secara bersama. 7. Adanya kader yang berdedikasi. 8. Adanya kegiatan yang memberi manfaat bagi sebagian besar anggotanya. 9. Adanya dorongan dari tokoh masyarakat setempat untuk mendukung program yang telah ditentukan. 10. Adanya jejaring kerja atau usaha serta akses terhadap kelembagaan keuangan dan pasar. 11. Memiliki akses terhadap teknologi dan informasi. Kelembagaan pelaku utama perikanan juga memiliki tingkatan kelas. Tingkatan kelas ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah kelas pemula. Kelas pemula merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya. Yang kedua yaitu kelas madya. Kelas madya merupakan kelas menengah di mana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas. Yang ketiga yaitu kelas utama. Kelas utama merupakan kelas yang tertinggi di mana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan. Nah, ketiga tingkatan kelas ini dapat dilihat dan dinilai berdasarkan penguasaan teknologinya, pengorganisasiannya, skala usahanya, kemampuan permodalannya, kemitraan atau kerjasamanya, serta akses informasi pasarnya. Segala bentuk pelaksanaan pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan sepenuhnya oleh penyuluh perikanan dengan bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang kompeten sesuai dengan substansi materi pembinaan. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang terdapat dalam video pembelajaran ini, karena saya juga hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.